salah satu yang kita lihat ya di dalam kebudayaan kita yang begitu beragam ya, adalah bahwa keragaman kultural kita dengan begitu banyak, kita 1001 suku bangsa, 680 bahasa dan seterusnya itu ya, keragaman kita adalah fakta. Jadi bukan sesuatu yang dicita-citakan, dia adalah kenyataan yang kita hadapi. Kita mau tidak mau harus berurusan dengan keragaman itu. Ya, jadi bukan soal, ayo kita hidupkan kembali keragaman kita. Tidak, keragaman kita adalah fakta. Problem kita adalah bagaimana menangani fakta keragaman ini. Ya. Dan ketika membaca begitu banyak problem yang muncul, kita bisa lihat ya, bahwa banyak sekali problem-problem di dunia ini muncul justru karena mengingkari fakta tersebut. Itu dasarnya ya. Mengingkari fakta keragaman dan kemudian membuat program pembangunan yang seragam ya, berlaku umum ya. Bapak Ibu kalau ingat ya, tahun 90-an akhir, tahun 2000-an awal ya, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, ada satu lembaga yang sangat menonjol perannya ya, di dalam kebijakan ekonomi dunia, namanya International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional ya. Lembaga ini punya satu rumus kebijakan yang bagi dia berlaku umum buat semua negara di dunia ini. Sama, saking samanya kadang-kadang ini ada skandal kecil gitu ya, bahwa ada laporan-laporan yang lupa diubah nama negaranya. Jadi resepnya sama, tapi negara yang dimaksud berbeda karena di dalam isi nggak sama dengan judulnya. Ya, judulnya satu negara di Amerika Latin, isinya masih negara di Afrika. Tapi sebegitu seragamnya, kita kasih lihat. Saya ingin kasih lihat gitu ya, bahwa dia menggunakan pendekatan yang sama, yang berlaku umum, berlaku universal ya, terhadap satu masyarakat yang begitu beragam. Ya. Dan pelajaran paling penting saya kira bisa ditarik oleh kita yang bergerak di bidang kebudayaan adalah memahami keragaman ini sebagai titik tolak justru ya. Bukan sebagai faktor tambahan yang harus diperhitungkan, tapi titik tolak. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa pembangunan sejatinya adalah sebuah plural project ya. Bukan singular. Jadi kalau kita berbicara tentang rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, rencana kerja pembangunan dan seterusnya, kenyataan atau fakta keragaman itu sudah harus ada sejak awal. Bukan dipertimbangkan sebagai variasi. Jadi bukan rumusnya dibikin dulu, kemudian dicari wujudnya di dalam variasinya, tetapi variasi yang sangat beragam, kenyataan yang sangat beragam ini sebagai titik tolaknya. Dan di sini saya menempatkan kebudayaan ya, sebagai metode ya. Jadi bukan cuma kita ambil secara oportunistik ya, nilai ekspresi budaya tertentu institusi yang kira-kira cocok dengan keperluan ini, enggak. Kebudayaan di sini harus menjadi metode. Artinya apa ya, kalau kita memperhatikan kebudayaan, keragaman dan seterusnya, secara metode kita sudah berpikir tentang sesuatu yang diverse ya, bukan singular. Tantangannya justru di hari ini adalah bagaimana caranya menangani yang diverse ini. Ya. Ini persoalan epistemologis, persoalan metodologi, persoalan teknologi, ya. Dan apa yang saya sampaikan halaman 12-13 itu, grafik-grafik itu memperlihatkan bahwa teknologi komputasi, teknologi informatika kita sekarang ini sebenarnya mampu mengerjakan itu. Dan itu adalah buat kita semestinya menjadi kekuatan. Dan saya akan kembali ke persoalan itu. Nah, agar diskusinya tidak terlalu mengawang-awang, gitu ya, saya ingin sesuatu yang lebih konkret. Gitu. Kita berbicara tentang hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita dan sangat terkait dengan kebudayaan, yaitu pangan. Dan pangan ini adalah kenyataan hidup kita yang agak menarik dan sekaligus ironis. Indonesia adalah negeri dengan keanekaragaman hayati, ya, termasuk paling tinggi di dunia. Menurut LIPI nomor 2, kalau lautnya dihitung. Kalau laut dihitung, marine biodiversity kita dihitung, kita akan jadi nomor 1. Pada saat bersamaan, kita juga negeri dengan keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Dan kalau ini dibuat, sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan mendapat biocultural diversity yang mungkin gak ada bandingan di dunia itu. Sedihnya, ya,
Ya. Di dalam urusan pangan kita banyak sekali mengikuti industri pangan global. Ya. Dan ini menarik observasi. Ini saya lihat ada representasi semua angkatan, jadi tolong saya dikoreksi kalau keliru gitu. Tapi saya kira saya nggak keliru. Ya. Tahun 70-an ya, terjadi proses intensifikasi produksi dan juga konsumsi beras. Sehingga semua orang di Indonesia, nggak peduli dia ada di mana tuh, kecenderungannya adalah makan nasi. Sehingga muncul satu pengertian ya, budaya yang menurut saya artifisial, bahwa aduh belum makan kalau kita belum makan nasi. Betul? Gitu ya. Terasanya begitu. Ya, dan itulah hebatnya kebudayaan gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah satu adagium yang diciptakan, ya, tapi menubuh di dalam kita ini sehingga betul kalau misalnya nggak makan nasi itu nggak lengkap dunia kita ini, gitu ya. Dan ini adalah satu problem kultural yang muncul. Ya. Dan mesti diingat, ya, begitu masuk satu produksi beras yang begitu intensif, dengan pada saat bersamaan maka begitu banyak sumber pangan kita praktis dipinggirkan, dikalahkan dengan berbagai macam metode. Dan ini saya kira akan menjadi sumber riset S3 yang sangat menarik, bagaimana transformasi kultural ya, budaya makan nasi ini gitu menggeser banyak sekali budaya lain. Ya. Saya sering pergi ke banyak tempat di Indonesia ini, kebetulan ke pulau-pulau kecil ya, dan hampir selalu saya kalau disuguhi makan itu nasi, ubi, singkong, jagung, sagu. Di sana masih jadi pilihan. Begitu masuk ke perkotaan, nasi, nggak ada sagu. Jagung ya sedikit-sedikit. Ya. Tapi karena yang datang di Jen Kebudayaan nanti ada ubinya, ada pisang rebusnya, gitu ya. Tapi sebenarnya sudah tidak lagi menjadi norma. Sudah mengalami transformasi yang hampir final di daerah perkotaan kita. Dan yang hidup di perkotaan kita sekarang lebih dari 50% penduduk kita. Jadi praktis transformasi itu sudah lengkap. Ya. Nah, budaya yang disebut budaya makan nasi, kalau belum makan nasi belum makan kenyang, sekarang ditantang oleh produk lain yang dalam 20 tahun terakhir mendapat posisi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Gandum. Ya. Konsumsi gandum per kapita Indonesia sekarang ini sudah melampaui konsumsi beras per kapita. Jadi bagi para penggemar nasi, ya, generasi berikutnya akan mendapat tantangan dari generasi berikutnya. Ya, kalau dulu dibilang kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Nanti dia akan bilang kalau belum makan roti atau mie, ya, rasanya belum lengkap hidangan hari ini. Ya, kalau transformasi kebudayaannya mengikuti. Dan jangan dikira bahwa ini satu kebetulan yang sifatnya alamiah, tidak. Industri pangan global ini adalah satu raksasa yang saya kira jangkauannya itu bukan hanya urusan perut, tapi juga urusan ini dan urusan ini. Ya. Bukan kebetulan bahwa ramyeon, ya, makanan Korea, mie ini, gitu ya, berjalan seiring dengan popularitas K-pop. Dan Bapak Ibu perhatikan para penggemar drakor, ya, jangan cuma dilihat wajahnya, gitu ya, tapi perhatikan juga settingnya. Hampir selalu ada adegan makan keseharian, tidak berperan di dalam ceritanya, dalam progresi ceritanya, dalam plotnya, tapi dia selalu ada sebagai setting. Dan ini yang namanya pembiasaan. Dan produksi drakor sekarang ini di dunia gitu mungkin melampaui telenovela Amerika Latin, Jepang, dan series yang lain gitu. Dia yang paling besar, paling tinggi, paling kuat ya. Dan sekarang ekspor ya, pangan dari Korea Selatan yang sebetulnya dari segi infrastruktur dan segala macamnya jauh dibandingkan biodiversity kita, itu sangat tinggi. Kita ini kewalahan tahan impor dari mereka. Ya. Dan lihat transformasinya di supermarket ya, 10 tahun lalu ya kita bisa cari di Korea, sekarang dia udah punya rak sendiri ya. Tapi produk seperti ubi, singkong dan segala macam susahnya bukan main kita cari di dalam ini kita. Nah, pangan punya problem seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan dan di mana tempatnya kebudayaan untuk urusan? Kata kunci kedaulatan ya, sebagai titik tolak. Ya. Kedaulatan dalam urusan pangan saya kira menjadi sangat
sangat esensial, sangat penting ya untuk diperhatikan. Pertanyaannya caranya bagaimana? Ya, jadi ini saya kira kita juga sudah hidup di satu zaman di mana pikiran-pikiran harus diturunkan ke level yang lebih praktikal, ya, agar tidak berhenti di tingkat semboyan, retorika dan seterusnya. Jadi yang pertama saya kira revitalisasi pengetahuan lokal ini menjadi sangat mendasar. Gitu. Revitalisasi pengetahuan lokal khususnya tentang sumber pangan lokal yang beragam. Ya. Pemetaan seperti ini gitu, bukan hanya mencakup flora faunanya, bagaimana betapa beragamnya, kita juga mesti berpikir dan memahami betul food waste, jalur pangan ini. Ya, tadi saya bilang gitu, kenapa ramyeon ada selalu di semua supermarket hebat, susah banget sih cari ubi gitu. Ya, kalau ubi pun ada Cilembu, ya udah di olah gitu ya. Dan food waste ini sangat menentukan sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami livelihood ini secara keseluruhan. Pangan begitu sentral dalam kehidupan kita, tapi sering diperlakukan sebagai sesuatu yang taken for granted. Gitu. Yang penting orang jangan lapar. Ya. Dalam keadaan seperti itu, dengan mudah kedaulatan itu akan didesak mundur gitu, oleh kepentingan cepat mengadakan. Jadi akan ada beda pengertian yang sangat mendasar antara ketahanan pangan, yang berarti ketersediaan akses dan seterusnya, dengan kedaulatan pangan, kemampuan untuk mengurus keperluan pangannya sendiri. Yang kedua, revitalisasi peranatanya. Ya, ini terkait dengan governance. Ya. Sehingga apa? Sehingga institusi yang menangani soal-soal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita lebih akrab di dalam masyarakat kita ini. Sering kali kita pergi, Bapak Ibu, banyak yang melakukan penelitian di banyak sekali daerah, dan saya kira berulang kali kita menemukan kenyataan bahwa institusi yang digunakan oleh masyarakat kita nggak match dengan kebudayaannya. Jadi camat, kalau camat masih biasanya dari pemerintah pusat gitu, jadi perangkat desa saja, ya. Dan kemudian harus mengerjakan persoalan administratif, belum lagi pakai iktp dan seterusnya, angkat tangan. Sesuatu yang sama sekali nggak akrab atau diakrabi. Ya, dengan begitu lahir satu kelas tersebut yang bisa mengelola administrasi negara ini dan belum tentu ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Ya. Jadi ini gap yang sekarang ini kita lihat muncul, sehingga revitalisasi institusi-institusi atau peranata sosial kita untuk membantu governance. Ya, saya nggak bilang bahwa gotong royong itu dengan seketika bisa menggantikan semua problem administrasi negara kita, tidak. Ya, tetapi peranata sosial seperti ini, seperti lumbung, ya, atau peranata dalam kaitan dengan pangan seperti sasi, ya, ini mestilah direvitalisasi. Ya. Dan kalau bicara revitalisasi, jangan hanya di dalam kerangka pelestarian budaya. Ya. Tempatnya bukan di museum, tempatnya di dalam kehidupan kita. Tari itu juga kita lestarikan bukan untuk kemudian hanya sesekali ditampilkan, tetapi tari ini menjadi bahasa kita, memperkaya kita mengekspresikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita risaukan. Tidak semua orang pandai bicara, tidak semua orang pandai menulis. Ya, maka berilah dia akses, kemampuan untuk bisa mengekspresikan dirinya dengan berbagai macam bahasa yang beragam. Itu kerja pelestarian budaya dalam pengertian saya. Ketiga, tentu kita mesti meningkatkan apa yang sering dibicarakan, ketahanan budaya atau cultural resilience. Ya, dan ini ada kaitannya dengan pola konsumsi kita. Ya, bukan rahasia lagi kalau orang kemudian bicara, aduh, masih pada makan singkong, ubi, tiwul dan segala macam gitu ya, nostalgis amat sih gitu. Sekarang udahlah, kita yang cepat aja, yang simple. Ya. Di satu sisi saya setuju. Kemudahan pada akses, kecepatan dan segala macam itu kunci di dalam masyarakat modern kita. Tantangannya bukan kemudian memilih satu di antara yang lain atau satu di atas yang lain, tetapi bagaimana mengintegrasikan keragaman kita itu di dalam sistem bergerak begitu cepat. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini, cultural resilience, meningkatkan ketahanan budaya, ini bukan seperti memanggil hantu dari masa lalu gitu yang harus menjawab tantangan kita hari ini, tidak. Ya. Tetapi keragaman itu diintegrasikan, ada sains, teknologi, dan FIB dalam hal ini menurut saya akan memainkan peran yang sangat penting
Pak Dekan kalau boleh titip, para senat akademik dan guru besar yang pada hadir pada kesempatan ini, tolong kita pikirkan secara serius digital humanities. Ini masa depan untuk menjawab berbagai macam persoalan yang kita hadapi sekarang ini.